Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Seperti yang saya sampaikan kemarin terkait dengan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma, kita akan mengulang kembali atau membahas kembali biar kita bisa lebih paham dan lebih tahu cara penggunaan bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Oke anak-anak, kita masuk langsung ke bilangan berpangkat. Oke, waktu itu kita masih ingat dengan bilangan berpangkat jika ada A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Contohnya, ini ada contoh. Yang pertama, ada 2 pangkat 5. Maka kalian tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Seperti ini. Kemudian jika dalam bentuk pecahan sepertiga pangkat 5, tulisnya 1/3 kalikan 1/3 kalikan 1/3 kalikan 1/3 kalikan 1/3 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 1 per... Kenapa 1? Karena 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Kemudian yang bawah 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 dikali 3, 81. 81 dikali 3 adalah 243. Seperti ini. Ini adalah hasilnya. Dan ingat kembali bahwa di sini A sebagai bilangan pokoknya dan N adalah eksponennya, atau kita bisa sering bilangan atau kita sebut saja pangkat. Oke, maka di sini jika A 2 pangkat 5, maka 2 adalah bilangan pokoknya, 5 adalah pangkatnya. Seperti itu. Oke, nanti kata-kata bilangan pokok, pokok dan pangkat. Oke, selanjutnya masuk ke sifat. Yang pertama, terkait dengan sifat bilangan berpangkat, yang pertama tentang perkalian. Perkalian. Untuk A bilangan real, M dan N adalah bilangan bulat positif, perkalian bilangan berpangkat dapat dituliskan menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M ditambah N, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Oke, di sini bilangan pokoknya adalah A, maka sekali ditulis A. Pangkatnya adalah M dan N. Contohnya, oke, ini saya kasih contoh biar kalian bisa memahami. 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 2 sama dengan, dilihat, pokoknya adalah angka 2. Tulisnya sekali saja, kemudian pangkatnya 3 dan 2. 3 karena berdasarkan rumus di atas, maka pangkatnya dijumlahkan karena operasi perkalian. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 2, 5. Seperti ini. 2 pangkat 5 berapa? Tadi 32. Ini untuk menyederhanakan. Ini untuk menyederhanakan, ini hasilnya. Yang pertama. Yang kedua, contohnya dalam bentuk pecahan. 1/3
pangkat 2 dikalikan 1/3 pangkat 3. Ini nulisnya begini. Pokoknya adalah 1/3. Kamu tuliskan dulu 1/3. Baru tuliskan pangkatnya. Karena ini perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 1/3 pangkat 5. Jika ingin menyederhanakan dalam bentuk hasil, maka kalian bisa menuliskan jadi 1/243. Nah, seperti ini. Bagaimana jika pangkatnya negatif? Kita tuliskan 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat negatif 3. Kita tuliskan pokoknya 2. Kemudian pangkatnya 5 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Seperti ini. Itu jika ketemu pangkat negatif. Oke, itu untuk sifat perkalian. Berikutnya, yang nomor 2, kita akan membahas sifat pembagian. Untuk sifat pembagian, jika A bilangan real, M dan N adalah bilangan bulat positif, kita tuliskan kalau pembagian A pangkat M per A pangkat N, maka A pangkat M dikurangi N, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, kita contoh biar kalian bisa paham. Contohnya, yang pertama, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, kalian bisa menuliskan pokoknya berapa? 2. Ini pokoknya. Kemudian tuliskan pangkatnya 4, karena pembagian maka dikurangi 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Yang berikutnya, pecahan 1/2 pangkat 6 dibagi 1/2 pangkat 3. Maka kalian tuliskan pokoknya adalah setengah. Kalian tuliskan 1/2 pangkat 6 dikurangi 3. Hasilnya adalah setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 berapa? 1/8. Karena 1 kali 1 kali 1 sebanyak 3, ternyata hasilnya 1. Kemudian 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Seperti ini. Oke, berikutnya jika pangkatnya negatif. Jika pangkatnya negatif, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat min 2. Maka kalian tulis pokoknya dulu 5, kemudian dituliskan 3 dikurangi negatif 2. Hasilnya adalah 5 pangkat 5. Begitu. Ini menyederhanakannya. Oke, jangan lupa. Kemudian berikutnya, setelah ada perkalian, pembagian, yang ketiga adalah perpangkatan. Masih sama dengan yang tadi. Jika ada A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kalikan N. Ingat cara, dan A, mohon maaf, tidak sama dengan 0. Ingat, jika ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu harus dikalikan. Itu contohnya. Contohnya ini. Ada pangkat
3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Maka kalian menuliskannya 3 pangkat 2 kali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Begini pertama. Yang kedua, ada bentuknya kita pecahan 5 pangkat 1/2 dipangkatkan 2. Maka kalian tuliskan pokoknya 5. Pangkatnya setengah kali 2. Ini bisa kalian sederhanakan. Jadi 5 pangkat 1. Karena setengah kali 2 sama dengan 1. Gitu ya. Oke, ini pangkat setengah. Pangkatnya negatif. Jika pangkatnya negatif, 6 pangkat min 2 di sini adalah 3, maka menuliskannya 6. Pokoknya pangkatnya sekarang min 2 kalikan 3. Hasilnya 6 pangkat min 6. Begitu menuliskannya. Oke. Selanjutnya setelah perpangkatan adalah nomor 4. Perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Nah, contohnya jika ada A kali B pangkat M, maka kalian kerjakan sendiri-sendiri. A pangkat M kalikan B pangkat M, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak. Ini contohnya 3 kali 5 pangkat 6. Perhatikan baik-baik, pokoknya 3 sama 5, pokok dari angka pokok, bilangan pokoknya 3 dan 5, karena berbeda maka kalian harus menuliskannya sendiri-sendiri. 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Seperti ini. Yang B, contohnya jika angkanya lebih dari 1, 3 pangkat 2 kalikan 5 kalikan 7 pangkatkan 3. Maka kalian tuliskannya begini. Pokoknya karena ini pokoknya 3, bilangan pokoknya 5, bilangan pokok 7 tidak ada yang sama, tuliskannya sendiri-sendiri. 3 dulu, 5, kemudian 7. Terus baru tulis pangkatnya. Karena ini pangkat, kemudian dipangkatkan, seperti tadi, jika ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. 5, berarti 5 itu pangkat 1 kali 3. 7 berarti 7 pangkat 1 kali 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 6 kalikan 5 pangkat 3 kalikan 7 pangkat 3. Gitu. Jika pangkatnya negatif, kita tuliskan contohnya 3 pangkat min 2 kali 5 pangkat min 7. Nah, kalian tulis saja pokoknya, karena ini pokoknya, bilangan pokoknya berbeda, tulis 3 kali 5. Setelah itu baru pangkatnya. Min 2 kali min 7, 1 kali min 7. Hasilnya adalah 3 pangkat 14 kalikan 5 pangkat min 7. Nah, seperti itu untuk bilangan berpangkat. Jika saya kasih contoh lagi, jika ini bukan dalam bentuk bilangan tapi dalam bentuk variabel. Contohnya A pangkat 3 kalikan B pangkat 2 pangkat 5. Maka tuliskan saja begini, A sama B, ini kan pokoknya. Kalian tuliskan pangkatnya
3 kali 5. 2 kali 5. Hasilnya adalah A pangkat 15 kali B pangkat 10. Begitu caranya. Jadi jangan terfokus dengan harus dalam bentuk angka. Setelah itu adalah perpangkatan, bilangan pecahan. Jika ada A per B pangkat M, maka menuliskannya adalah A pangkat M per B pangkat M, di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, contohnya. Yang pertama, jika ada pembagian 100 dibagi 50, ini sama-sama pangkat 4, kalian tuliskan saja 100 dibagi 50 pangkat 4, karena pangkatnya sama. Atau bisa kalian tuliskan menjadi 100 per 50 pangkat 4. Kita bisa menyederhanakannya menjadi 100 dibagi 50, atau kalau ini kalian kepingin bisa menyederhanakan, bisa langsung ditulis 2. Di sini pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 adalah 16. Atau kita sederhanakannya nanti. Kalau di dalam pilihan ganda dalam bentuk pangkat, maka kalian bisa menuliskannya 100 pangkat 4 per 50 pangkat 4. Resikonya kalian akan mencari 100 pangkat 4 dulu, banyak sekali. Maka ini lebih sederhana. Gunakan yang lebih sederhana. Begitu caranya. Jika yang kedua, ini contoh yang kedua. Contoh yang pertama, yang kedua, dalam bentuk biasanya di ujian nasional berupa variabel A B pangkat 2 per B pangkat 3 C pangkat 5, kemudian dipangkatkan 4. Nah, seperti ini. Ini agak susah jika tidak paham dari awal. Maka untuk mempelajarinya perhatikan baik-baik. Kita tulis pokoknya dulu. Ada huruf A, ada huruf B, dan ada huruf C. Ini juga ada huruf B. Kita tuliskan sama. Ini angka 1. 1 kali 4. Ini 2 kali 4, yang bawah 3 kali 4, yang bawah lagi 5 kali 4. Kalian tuliskan A pangkat 4 kalikan B pangkat 8 per B pangkat 12 C pangkat 20. Sampai sini dulu. Tapi ini bisa disederhanakan lagi. Jika kalian bisa, lanjutkan sendiri. Tapi yang pasti kalian tuliskan pokok-pokok angkanya dulu. Baru kalian tuliskan hasil pangkatnya. Seperti ini. Oke, ini untuk bilangan pecahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan berpangkat 0. Nah, 0. A pangkat 0 sama dengan 1. A tidak boleh 0. Contohnya. 6 pangkat 0 hasilnya 1. 9 pangkat 0 hasilnya 1. Maka
Maka jika ini dalam bentuk soal, contohnya adalah 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5, maka kita tuliskan adalah 6 pangkat 5 dikurangi 5. Kita tuliskan 6 pangkat 0. Hasilnya 1. Ini. Yang lebih sederhana lagi, contoh yang lebih sederhana lagi. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 dikurangi 2. Kita tuliskan sini. 3 kali 3 per 3 kali 3. 3 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. 9 dibagi 9 1. Maka 3 pangkat 0 selalu ketemu 1. Seperti itu caranya. Oke, selanjutnya adalah bilangan berpangkat negatif. Jika ada A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M, maka A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, kalau kalian menuliskan ada A pangkat min 5, maka ini bisa dirubah menjadi 1 per A pangkat 5. Atau kalau contoh dalam bilangan adalah 2 pangkat min 3, maka kalian bisa menuliskannya biar pangkatnya positif, maka ini 1 per 2 pangkat 3. Begitu. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar atau bisa di WhatsApp grup kelas kalian. Oke, kita buat contohnya yang dalam bentuk pecah. 1 per 4 pangkat min 3. Maka kalian menuliskannya jadi 1 pangkat min 3 per 4 pangkat min 3. Ini kalau 1 pangkat min 3 tadi nulisnya adalah 1 per 1 pangkat 3. Sedangkan yang bawah itu adalah 1 per 4 pangkat min 3, maka menuliskannya biar jadi positif jadinya 4 pangkat 3. Nah, seperti ini, maka kalian bisa menuliskan di sini. Ini jadi 4 pangkat 3 dikalikan 1 per 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 3 per 1 pangkat 3. Atau ditulis 4 pangkat 3. Seperti itu. Jadi pada intinya jika ada 1 per 4 pangkat min 3, maka ini bisa diubah menjadi pangkat positif, tinggal dinaikkan. Nah, 4 pangkat 3. Kalau 4 pangkat min 3, kita bisa masukkan jadi 1 per 4 pangkat 3. Nah, silahkan ini dicermati biar kalian bisa tahu dan paham. Oke, selanjutnya ada bilangan pecahan.
tulisnya adalah A pangkat M per N. Contohnya, yang pertama, 5 pangkat 2/3. Kalian bisa menuliskannya, pokoknya dulu 5, kemudian ditulis akar, pangkat yang 2/3, yang 2 dituliskan di atas angka 5, 3-nya dituliskan di akarnya. Ini bisa disederhanakan lagi jadi akar 25 di sini 3. Nah, berikutnya ini tadi yang saya balik dari perpangkatan pecahan ke bentuk akar. Sekarang bentuk akar. Akar ini 4, 5 pangkat 8, maka nulisnya adalah 5 pangkat 8/4. 8/4 bisa disederhanakan jadi 8 dibagi 4, 2. Maka hasilnya 5 pangkat 2 adalah 25. 3 contohnya. 8 pangkat setengah sama dengan akar 8. Yang atas adalah 1, kita tuliskan di 8. Yang per 2 kita tuliskan di depan akar. Ini bisa ditulis begini. Nah, kalau per 2, pangkatnya per 2, maka tulisannya akar tanpa ada angkanya. Seperti kalau pangkat 1. 2 pangkat 1 berarti langsung ditulis angka 2. Tapi kalau dalam akar, pangkat pecahannya per 2, maka tidak usah dituliskan. Itu sebenarnya seperti. Kemudian yang terakhir, jika dalam bentuk angka variabel A pangkat 3/2, maka dituliskan akar A pangkat 3 di sini 2, atau bisa dituliskan akar A pangkat 3. Itu merupakan contoh soal dan cara menyelesaikannya untuk soal-soal perpangkatan. Oke, kemudian untuk beberapa contoh soal biar kalian bisa memahami tentang soal-soal yang akan biasanya dikeluarkan dalam ujian, maka perhatikan soal di bawah ini. Contohnya, oke, kita buat contoh soal. Contoh soalnya. Yang sering kita temui di ujian, yang susah. 5 pangkat 3 X per 2 sama dengan 25 pangkat 2X plus 1. Susah. Perhatikan baik-baik, pokoknya, angka pokoknya 5 dan 25 ini bisa disederhanakan. 25 itu kan kelipatan dari 5, maka kita bisa menuliskannya 5. Di sini juga kita bisa 5 pangkat 2. Kemudian pangkat yang ini kita tuliskan 2X tambah 1. Nah, yang ini kan sebenarnya pangkat 1, tuliskan 3X minus 2. Setelah itu baru kita kalikan. 5 kali 1 kali 3X kurangi 2 sama dengan 5 pangkat 2 kali 2X ditambah 1. Kita tuliskan dikalikan. Ini juga dikalikan. Ingat, jangan dikalikan hanya dengan yang belakang atau depan saja. Tapi kalau seperti ini, kalian harus mengalikannya dengan kedua bilangan di dalam kurung. Maka ini tulisnya adalah 5 pangkat 3, 1 kali 3X. 3X, 1 kali 2 adalah 2. Yang satunya, 5 pangkat 2 kali 2X adalah 4X. 2 kali 1 adalah 2.
karena bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita menyelesaikan pangkatnya. 3x min 2, ini maka sama dengan 4x ditambah 2. Kemudian pindah ruas, atau bisa kalian kurangkan dengan yang sama. 3x dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 4x kurangi 3x tambah 2. 3x kurangi 3x adalah 0. Ini hasilnya min 2 sama dengan 4x dikurangi 3x. 4 kurangi 3 1, x ditambah 2. Karena dalam variabel x tidak dituliskan, kita tuliskan min 2 sama dengan x. Setelah itu kita tuliskan x min 2 kurangi 2, x sama dengan min 4. Seperti itu. Ini cara sederhananya. Oke, begitu. Kemudian jika ada soal, ini soal yang pertama. Kemudian kalau ada soal yang kedua, 3k pangkat 2 L pangkat 3 M per K pangkat 3 L pangkat min 5 M pangkat 4 D pangkat. Kalian bisa menuliskannya menjadi pokoknya dulu 3 K L M 2 kurangi 3 3 kurangi min 5 1 kurangi 4. Kenapa dikurangi? Karena bentuknya pembagian. Setelah itu bisa kalian tulis 3 K pangkat min 1 L pangkat 8 M pangkat min 3 dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah 3 K pangkat min 1 kali min 2 L pangkat 8 kali min 2 M pangkat min 3 kali min 2. Ini karena pangkat dipangkatkan. Ini hasilnya adalah 3 K pangkat 2 L pangkat min 16 M pangkat 6. Ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu. Cukup. Sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf agak berisik sedikit.